Pelatih Myanmar senang dipermalukan timnas muda Indonesia. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk statement daripada pelatih Myanmar, yaitu Coach Mio, yang mana secara terang-terangan dia mengatakan di press conference bahwasanya dia itu senang, bahagia meski dikalahkan oleh timnas muda Indonesia. Jadi di sini senangnya bukan karena dia kalah, dia senang, bukan. Tetapi dia merasa puas, dia merasa bahagia. Meskipun timnya kalah, tetapi sudah mengeluarkan segala kemampuan yang ada. Sudah bermain bagus, sudah bermain totalitas. Itu penuturan daripada pelatih Myanmar, yaitu Coach Mio, guys. Jadi kita tahu timnas Myanmar menurunkan pemain senior, sedangkan Indonesia menurunkan pemain junior, guys. Tetapi meskipun Indonesia dipenuhi dengan pemain U22 atau misalnya kita bilang rata-rata hampir 20, tetapi timnas Indonesia melakukan hal yang luar biasa, menggebrak pertahanan timnas senior Myanmar, guys. Bahkan bisa mendominasi pertandingan khususnya di babak kedua. Jujur kita akui di babak pertama Indonesia keteteran, kewalahan. Tetapi setelah pergantian beberapa pemain kunci, Indonesia mengambil alih serangan dan langsung mengurung pertahanan Myanmar sehingga Indonesia berhasil mencuri satu-satunya gol yang dicetak oleh Asnawi, tetapi di situ dianggap sebagai gol bunuh diri daripada sang kiper, guys. Nah, jadi pelatih Myanmar ini, kita kembali ke topik, dia senang karena meski kalah, timnya itu berhasil merepotkan timnas Indonesia, guys. Karena mungkin karena saking powerful ya timnas Indonesia di ajang Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia karena sudah bisa mengalahkan Arab Saudi. Jadi negara Indonesia ini dipandang sebagai negara kuat, raksasa. Jadi ketika suatu negara sekelas Myanmar bisa saja merepotkan daripada timnas Indonesia, meskipun itu dipenuhi dengan pemain-pemain muda, tetapi ada rasa kebahagiaan tersendiri dari pelatih itu, guys. Nah, ini suatu tanda bahwasanya Indonesia levelnya itu sebenarnya bukan lagi di AFF, tapi sudah berada di level Asia, guys. Jadi dia bilang juga, sayang ya, kami tidak bisa mencetak gol di awal-awal pertandingan. Jujur, kalau mereka itu bisa mencetak gol, wah itu bisa menjadi lain cerita, guys, menurut aku ya. Jadi dia bilang, sayang kami tidak mendapatkan gol yang pantas kami dapatkan, katanya kan. Dalam sepak bola, jika ada tim yang tidak mencetak gol yang seharusnya mereka lakukan, tim itu akan kalah. Dan betul saja itu terjadi, guys. Ya, jadi timnas Myanmar, kalau aja berhasil mencetak gol cepat, kita tahu itu ada peluang pertama langsung, untung saja eksekusi daripada striker Myanmar itu bapuk, jadi nggak bisa cetak gol, guys. Ini mengingatkan aku dengan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Ingat, kita melawan Jepang, kita kalah, tetapi kita bersyukur karena permainannya bagus, guys. Ya kan? Karena apa? Karena yang kita lawan itu udah levelnya level dunia. Mungkin itulah yang dirasakan Myanmar ketika menghadapi Indonesia. Meskipun kita kalah, kata Myanmar, kita tetap happy karena sudah bisa merepotkan dan bisa membuat Indonesia itu kewalahan. Dan terbukti juga mengutip daripada Coach Mio bilang, jika kita tidak mendapatkan gol yang seharusnya bisa kita dapatkan, maka kita akan kalah. Dan terbukti juga timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang, kita punya peluang dari Ragnar Oratmangun. Jika itu peluang bisa masuk, maka akan beda cerita. Bisa jadi kita tidak akan kalah. Maka dari itu kata dia, kalau ada peluang yang seharusnya bisa masuk dan kita tidak bisa mencetak gol, maka kita akan kalah. Dan terbukti timnas Indonesia juga saat itu kalah, dan terbukti timnas Myanmar saat ini juga kalah, guys. Luar biasa. Kemudian pelatih Myanmar juga ya memberikan alasan lah. Dia bilang kayak, ya aku menolak kalah dari timnas Indonesia ya juga karena memang pemain cadangan Indonesia itu jauh lebih baik daripada pemain cadangan kami. Sebenarnya statement daripada coach pelatih Mio ini ya, coach pelatih lagi, udah coach pelatih, sorry. Jadi pelatih Mio ini, dia ngasih alasan nih, adalah ujah dia, adalah alasan dia ya kan, kenapa bisa kalah sama timnas Indonesia. Dia bilang, ya enak lah timnas Indonesia ya kan, pemain cadangannya itu lebih bagus daripada pemain cadangan kami, katanya. Aku langsung ketawa, tahu nggak apa yang mau dalam benak aku? Coach Mio itu nggak tahu aja, pemain cadangan kita itu sebenarnya lebih baik daripada pemain starter kita. Betul nggak? Jadi kan alasan dia, ya pemain cadangan Indonesia lebih bagus daripada pemain cadangan kami. Jadi mereka itu bisa menang ya gara-gara pemain cadangan mereka itu lebih baik daripada cadangan kami.
dia itu nggak tahu aja. Pemain cadangan kita itu rata-rata itu aturannya pemain starter, tetapi pelatih Coach Sintayong lebih memberikan jam terbang menit bermain kepada pemain-pemain yang notabene tidak lebih baik daripada pemain cadangannya. Kan gitu guys. Jadi mungkin dalam benak Coach Mio ini, pemain cadangan kita itu pemain yang maksudnya Coach Mio itu bilang bahwasanya pemain starter kita lebih baik daripada pemain cadangan kita. Dia nggak tahu aja pemain cadangan kita itu sebenarnya yang harusnya menjadi starter guys. Jadi itulah alasan Coach Mio bilang bahwasanya, ini dikutip daripada CNN ya, Indonesia, dibilang pelatih Myanmar menolak kalah dari timnas Indonesia. Sebut pasukan Sintayong hanya unggul di pemain cadangan. Wah salam, dia nggak tahu aja kalau kita nurunkan pemain utama dari babak pertama itu bisa selesai itu Vietnam Myanmar ya kan. Ya tapi apapun itu kita mesti akui Myanmar juga sudah berkembang pesat melalui pemain-pemainnya yang sudah mulai abroad ya. Sudah bermain di Liga Thailand. Myanmar yang dulu bukanlah Myanmar yang sekarang ya kan. Tapi kita mesti akui juga Myanmar dulu adalah penguasa raja sepak bola ASEAN bahkan Asia di tahun 1950 hingga 1970 katanya itu Burma itu nggak ada obeng lah katanya kan, nggak ada obat. Nah di sini Coach Mio juga ngasih pendapat guys. Dia bilang penyebab kekalahan dia juga adalah strategi Coach Sintayong yang bikin pusing guys. Jadi dia bilang diliput daripada suara.com. Ini pelatih Mio bilang, keputusan Coach Sintayong sukses bikin pelatih Myanmar bingung. Mereka pakai 3-4-3 atau 3-5-2. Ya kan? Jadi memang Coach Sintayong ini lebih fleksibel. Dia itu kadang di starting line bisa kita lihat 3-4-3. Tiba-tiba nanti dalam pola permainan bisa menjadi berubah 3-5-2. Memang mesti kita akui Coach Sintayong ini sulit untuk diprediksi. Sulit untuk ditebak. Bahkan kadang karena saking sulit untuk ditebak dan diprediksi, kita pernah kalah juga. Ketika menghadapi China. Yang notabene lawan yang harus bisa kita kalahkan dengan mudah dengan lawan China. Tetapi kita harus terpongkeng dan harus menderita kekalahan. Tetapi di pertandingan kali ini Coach Sintayong betul-betul jeli dalam meracik sebuah susunan formasi guys. Bahkan pelatih Mio langsung kewalahan dan bingung cara mengantisipasi pola permainan anak-anak timnas junior ini guys. Bukan junior ya, timnas senior tetapi masih diusi oleh pemain-pemain muda guys. Dia bilang gitu. Jadi pelatih Mio ini agak bingung nih. Nah Coach Sintayong ini pakai mode formasi apa nih? Gitulah mungkin ya kan. Tapi di sini pelatih Mio tidak hanya mencari-cari alasan, tetapi dia juga memuji guys penampilan daripada anak-anak timnas Indonesia yang meskipun diisi oleh pemain muda, dia puji bahwasanya kualitas timnas Indonesia meskipun masih muda sudah impresif guys. Bahkan Coach Mio langsung muji tentang kokohnya pertahanan timnas Indonesia yang digalang oleh Kadek, baru Pamungkas, baru juga satu lagi siapa namanya Ferrari. Jadi dia itu memuji kokoh pertahanan timnas dan juga agresivitas pemain timnas Indonesia yang berlari tanpa henti selama 90 menit guys. Gak tahu aja nih Coach Mio ya kan gimana ditatar fisik daripada pemain timnas kita. Kan dilari, suruh lari aja. Pokoknya pemain Coach Sintayong itu gak suka pemain yang malas-malasan ya kan. Coach Mio juga bilang, meskipun mereka masih muda, tetapi mereka punya rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi guys. Dan dia bilang jarang dia temukan tim yang mana dipenuhi dengan pemain-pemain muda, tetapi memiliki rasa percaya tinggi, rasa kepercayaan tinggi seperti layaknya timnas muda Indonesia saat ini guys. Jadi dia cukup salut juga melihat Coach Sintayong yang bisa mendidik anak-anak didiknya ini. Meskipun masih muda tapi punya rasa pede yang luar biasa guys. Karena kebanyakan ya anak-anak muda kalau dalam sebuah tim pasti nggak punya rasa pede. Tapi kali ini pede guys. Ini tidak lepas kalau menurut aku ya. Nggak lepas juga gara-gara pengaruh abang-abang seniornya di timnas senior guys. Ketika abang-abang timnas senior itu gacor, hebat. Maka timnas yang junior pun pasti pede. Dalam artian, oh abang senior kita keren guys gitu. Jadi dia pun ngikutin gitu. Punya mental itu secara nggak langsung akan tersalurkan mental-mental kemenangan itu guys. Seperti itu. Dan dia juga bilang nggak kalah kualitas dengan timnas seniornya. Jadi timnas junior nggak kalah kualitas dengan timnas senior katanya. Dalam hatiku ya kan, jauh kali lah kualitasnya. Senior jauh kali lah dengan yang sekarang. Tapi memang ada sebagai pemain senior kita itu yang main di AFF kali ini. Mungkin itu yang dia lihat ya kan. Baru dia bilang transisi level dari junior ke senior
juga terlihat sangat mulus guys. Ini bukti pembinaan di Indonesia sangat baik, khususnya dalam pembinaan anak-anak muda guys. Dia bilang juga puji mentalitas timnas Indonesia meskipun masih muda, tetapi tidak takut meski bermain di hadapan pendukung lawan guys. Kita tahu ini mainnya di kandang Myanmar, banyak sekali sorakan, teriakan, tetapi mereka ini nggak takut, bahkan tetap menjalankan permainan sesuai dengan instruksi konsep daripada pelatih guys. Dan itu yang paling sangat berkesan bagi Coach Mio kepada pemain muda timnas Indonesia guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang komentar Coach Mio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.